Berita Sumsel 24 jam hari ini. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selalu mengembangkan potensi yang ada di suatu daerah. Kali ini pengembangan di Kota Palembang, yakni kuliner khasnya pempek. Hal itu terungkap saat kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat menghadiri workshop Kota Kreatif di Pendopo Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya Palembang. Saat menghadiri workshop Kota Kreatif di Pendopo Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya Palembang pekan lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendukung pengembangan potensi daerah. Khusus Palembang, Sandi menyebut pempek menjadi kuliner unggulan yang bisa menarik wisatawan untuk datang ke bumi Sriwijaya. Selain pempek, menurut Sandi, Kota Palembang juga terkenal dengan kuliner khas lainnya seperti pindang, tekwan, laksan, burgo, dan masih banyak lagi. Sehingga pihaknya menegaskan kuliner unggulan ini menjadi potensi unggulan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Oleh karena itu, menurut Sandiaga, diperlukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan potensi subsektor kuliner dengan menyusun strategi inovasi produk unggulan yang dikembangkan serta cara pemasaran produk secara kreatif melalui platform digital dan media sosial dalam menjawab tantangan perkembangan zaman era digital. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lanjut Sandiaga, berkomitmen untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif pada subsektor kuliner, di antaranya melalui program kegiatan bedakan yang memberikan pemahaman fungsi penting kemasan produk, redesain kemasan, dan stimulus pencetakan kemasan sebagai starter kit kepada para pelaku usaha kreatif. Selain itu, juga ada kegiatan bergerak yang berupa pendampingan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku kreatif terkait fungsi estetik, fungsi display, fungsi kesehatan, serta fungsi produksi dari gerai kuliner. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga gencar mengkampanyekan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI, yang juga melibatkan lebih dari 20 kementerian dan lembaga untuk mempercepat proses transformasi dan digitalisasi UMKM. Kegiatan workshop kabupaten, kota, atau kata kreatif juga merupakan upaya Kemenparekraf, Baparekraf untuk memberikan fasilitasi pengembangan potensi ekonomi kreatif yang akan diselenggarakan di 25 kabupaten atau kota. Bahwa ibu-ibu ini adalah pahlawan pencipta lapangan kerja, dan pemerintah hadir dengan meningkatkan kualitas dari pengetahuan mereka untuk pengelolaan atau manajemen, pembiayaan, lalu PNM, dan juga pemasarannya. Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih karena dalam pandangan CHSE ada safety. Safety ini sudah dijalankan oleh Sumatera Selatan sehingga menjadi destinasi yang aman. Mudah-mudahan menjadi destinasi yang nyaman, destinasi yang sehat, destinasi yang memiliki keberlanjutan lingkungan. Reporter Betanika Susmanda, juru kamera Ahadi Farid, Palfres.com. Pemirsa, setelah dilakukan pencarian selama 4 hari, akhirnya Donald, salah satu nelayan yang menjadi korban kapal Semar Laut terbalik usai dihantam tongkang batubara di Laut Ambang Luar Sungsang, Banyuasin berhasil ditemukan. Namun kondisi korban sudah meninggal dunia, mengapung di perairan Tanjung Pedrik pagi tadi. Dalam peristiwa tabrakan yang terjadi Jumat sore lalu, hanya Donald yang tak berhasil selamat. Donald, nelayan asal Sungsang, Banyuasin yang hilang dalam peristiwa tabrakan antar kapal Semar Laut hingga tongkang batubara di perairan Ambang Luar pada Jumat sore lalu, akhirnya pagi tadi berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Donald ditemukan dalam kondisi sudah tewas mengapung di perairan Tanjung Pedrik pagi tadi. Sementara dua rekannya sesama nelayan asal Sungsang yang saat kejadian juga hendak mencari ikan ke perairan Laut Ambang Luar, Aldi dan Ramsyik, diketahui selamat. Pencairan korban sebelumnya dilakukan tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas Palembang, Basarnas Pangkal Pinang, KSOP Palembang, Pol Airut Polda Sumsel, Pos Pol Airut Banyuasin, Polrairut Polres Muntok, BPBD Kabupaten Bangka Barat, PMI Kabupaten Bangka Barat, masyarakat beserta keluarga korban.
Dalam pencarian itu, Basarnas Palembang menurunkan 1 set rubber boot dan RIB 01 Basarnas Palembang bersama 1 set rubber boot Basarnas Pangkal Pinang melakukan pencarian dengan teknik penyisiran di atas permukaan air. Setelah bekerja selama 4 hari, akhirnya tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jasad korban yang ditemukan sekitar 2 nautical mil ke arah tenggara. Menurut Kepala Basarnas Palembang, Heri Marantika SHMSI, jasad korban setelah dievakuasi dari lokasi kemudian diserahkan ke RSUD Bangka Barat. Heri selanjutnya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk membiasakan hidup yang selalu mengutamakan keselamatan, baik secara perorangan maupun secara bersama, agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. Hari ini tim SAR gabungan baik dari kantor SAR Palembang ataupun Basarnas Sumatera Selatan ini bergabung dengan unsur potensi SAR-nya yang dari Sumatera Selatan dan juga ada dari kantor SAR Pangkal Pinang ataupun Basarnas Bangka Belitung melakukan pencarian saudara kita ini atas nama Ronald, usianya 18 tahun yang mengalami kecelakaan terjatuh dari kapal Semar Laut 4 hari yang lalu. Hari ini hari keempat, tim SAR gabungan berhasil menemukan saudara Ronald ini dalam kondisi meninggal dunia, kurang lebih 2 nautical mile dari lokasi kejadian awal. Untuk alut, saat ini tim SAR gabungan kita bekali dengan 1 set rubber boot dari kantor SAR Palembang, 1 unit Sea Rider dari kantor SAR Palembang, serta 2 rubber boot yang 1 dari Pangkal Pinang dan 1 lagi dari Polair Polda Sumsel ya. Tim Basarnas Sumsel melaporkan untuk palpres.com. 2 tersangka kurir narkotika jenis sabu Kamis lalu diamankan Satres Narkoba Polres Ogan Ilir di samping gedung Balai Serbaguna, Jalan PDAM Kelurahan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Mirisnya, salah satu tersangka masih terdaftar sebagai seorang pelajar berusia 17 tahun. Dalam rilis yang dilakukan Kapolres Ogan Ilir didampingi Kasat Narkoba AKB Zon siang tadi, diketahui kedua tersangka kurir sabu yang diamankan dengan barang bukti narkoba 199,85 gram, yakni RJ seorang pengangguran dan MA yang masih berstatus seorang pelajar. Kedua tersangka yang berperan sebagai kurir ini diamankan Kamis lalu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di samping kanan gedung Balai Serbaguna yang beralamat di Jalan PDAM Kelurahan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Awal penangkapan Sat Narkoba Polres Ogan Ilir mendapatkan informasi ada peredaran gelap narkotika jenis sabu yang sering terjadi di TKP penangkapan. Setelah dilakukan pengintaian, memang benar di TKP tersebut sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian 30 September 2021 sekitar jam 17.30 waktu Indonesia Barat, Satres Narkoba Polres Ogan Ilir mengamankan 2 kurir narkoba. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bruto 199,85 gram. Kemudian para terduga pelaku beserta barang bukti diamankan ke kantor Satres Narkoba Polres Ogan Ilir. Menurut Kasat Narkoba AKP Zon, dari keseluruhan jumlah barang bukti, Satres Narkoba Polres Ogan Ilir telah berhasil menyelamatkan 997,9 jiwa. Dengan rincian 1 gram narkotika bisa menyelamatkan 5 jiwa. Selanjutnya, kedua pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati. Tersangka juga terancam denda paling sedikit 1 miliar rupiah ditambah sepertiganya dan paling banyak denda 10 miliar rupiah ditambah sepertiganya. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Palembang menguras uang milik Supratman yang tersimpan di tabungan. Modus yang dilakukan mahasiswi ini dengan meminjam mesin gesek kartu BRI Link untuk mengecek hadiah.
Salah seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Palembang harus berurusan dengan anggota Satreskrim Polrestabes Palembang. Pelaku berinisial OSR ini melakukan aksinya dengan modus meminjam mesin EDC BRI Link untuk mengecek hadiah di salah satu konter di Jalan Letnan Simanjuntak. Setelah dilakukan pengecekan, pelaku sudah menguras uang milik korban Suparman yang merupakan pemilik konter. Akibat perbuatannya tersebut, pelaku ditangkap di kosannya Ahad malam kemarin. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Irfan Prawira Satyaputra melalui Kasat Reskrim Kompol Triwahyudi mengatakan, modus yang digunakan pelaku dengan cara meminjam mesin gesek kartu. Tanpa ada rasa curiga, konter yang sedang dijaga oleh saksi Rahman meminjamkan mesin EDC kepada pelaku. Namun setelah digunakan pelaku, uang milik korban sebesar 14 juta rupiah raib. Arahkan korban ke ATM, transfer segala macam. Nah, tapi ini sekarang benar-benar dari mesin BRI Link itu dia bisa mainkan nantinya tersedot saldo si pemilik mesin BRI Link. Sementara itu, pelaku OSR saat diwawancarai keterangannya berubah-ubah, tapi ia mengakui kalau melakukan aksi tersebut. Tolong nih, aku hubungi nomor di bawah ini. Oh, disuruh yang itu tadi, pemilik kita tadi. Hubungilah yang ini tadi, yang nama korban tadi. Terus tuh ngapoi? Tolong ditransaksi ke Priva. Priva, disuruh yang pertama, yang tak pertama. Terus dari situ? Kasih kode ke pertama. Tunjuklah ke uang itu tadi. Lewat apa tunjuknya? Lewat telepon, lewat SMS, lewat WA, lewat apa? Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.